Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, ikhwah dan juga akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah karena masih dalam detik ini Allah memberikan kita hidayah untuk bisa menghadiri majlis ta'lim. Semoga Allah SWT berkahi usia kita, berkahi keluarga kita, berkahi anak-anak kita, berkahi harta benda kita, berkahi segala hal yang Allah SWT berikan untuk kita semuanya insyaallah ya rabbal alamin. Dan bisa jadi bahwa kehadiran kita saat ini itu adalah merupakan bentuk di antara ijabahnya doa dari kita kepada Allah SWT di saat kita telah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah mohon Engkau berikan petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalan alladzina an'amta alaihim, jalan bagi orang-orang yang telah Engkau berikan suatu kenikmatan. Ini para ulama menafsiri tentang alladzina an'amta alaihim itu adalah jalan para nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin, para ulama, al-amilin. Sehingga harapan kita di saat kita telah mendapatkan suatu hidayah dari Allah berupa mau menghadiri suatu kajian, maka nanti akan disusuli oleh hidayah yang lainnya berupa dimudahkan oleh Allah SWT untuk mempraktikkan semua kebaikan-kebaikan yang ada ataupun disampaikan dalam setiap kajian insyaallah ya rabbal alamin. Semoga kita semua dalam keadaan husnul khatimah nanti di akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pembahasan yang insyaallah kita bahas untuk pagi ini adalah hadis yang ke-23, masih berkaitan tentang masalah bab taubah. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau adalah sepupu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepupu dari Nabi Muhammad SAW, anak dari pamannya yang bernama Al-Abbas, anak dari pamannya bernama Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim radhiyallahu anhu. Ini beliau sepupu memang, cuma usianya terpaut sangat jauh. Di saat Nabi Muhammad beliau telah menikah dengan bibinya, bibi Ibnu Abbas ini. Nabi Muhammad Abdullah bin Abbas sendiri beliau masih dalam keadaan masih kecil, sehingga suatu saat sahabat Ibnu Abbas beliau pernah menyediakan air wudhu untuk Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad setelah keluar dari tempat buang hajatnya, kemudian beliau berdoa, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, mohon Engkau faqihhu fid din, Engkau berikan kepahaman masalah agama, dan mohon Engkau ajari dia masalah ta'wil, maksudnya adalah tafsir. Sehingga kemudian sahabat Abbas radhiyallahu anhu di masa mendatangnya beliau di antara sahabat yang menjadi rujukan untuk penafsiran Al-Qur'an. Oleh para ulama beliau disebut dengan sebutan turjumanul Qur'an. Kalau dibilang turjumanul Qur'an, maka maksudnya adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahab, ahabba yakuna lahu wadiyani, wa la yamlau fahu illa turabu, wa yatubu Allah ala man tab." Ini hadis berkaitan tentang masalah karakter dasar yang dimiliki oleh umat manusia. Nabi Muhammad di sini beliau mengatakan, Lau anna libni Adam wadiyan, kalau seandainya seorang anak cucu Nabi Adam, berarti umat manusia, mereka punya lembah, mereka punya satu lembah min zahab,
terbuat dari emas. Zaman kita saat ini kemungkinan nggak ada orang yang punya satu lembah emas, itu nggak ada. Kemungkinan nggak ada. Satu lembah ini bukan cuma 1 kilo 2 kilo, tapi satu lembah. Kalau seandainya anak cucu umat manusia dia punya satu lembah emas, bukan satu lembah tanah, bukan satu lembah kebun, bukan satu lembah barang-barang yang lain, tapi satu lembah emas. Ahabba ayyakuna lahu wadiyani. Saya dia ingin memiliki lembah ataupun memiliki 2 lembah. Sebagian riwayat kalau seandainya dia itu punya 2 lembah terbuat dari emas, semua berisi emas. Lembah kan kita tahu nih, ada gunung di antara 2 gunung, itu yang disebut sebagai lembah, yang bagian datar disebut sebagai lembah. Kalau seandainya dia punya 2 lembah, niscaya dia akan mencari atau berharap lembah yang ketiga. Walai yamla'a fahu illa turabu, dan tidak akan ada yang dapat memenuhi mulutnya kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah SWT menerima taubat orang yang bertaubat kepadanya. Ini yang tadi yang kita sampaikan, bahwa ini adalah karakter bawaan dari umat manusia. Yuhibbunal mala hubban jama. Hubban jama, umat manusia. Tuhibbunal mala hubban jama. Kalian itu umat manusia maksudnya adalah mencintai harta benda sangat banyak. Sangat mencintai harta benda. Mencintai harta benda. Kalau seandainya kalau zaman kita saat ini atau zaman-zaman dari zaman-zaman dahulu, akan sangat sedikit, kalau bisa dibilang mungkin sangat langka. Kalau misalnya ada orang dia punya uang 1 juta, dia akan berharap memiliki uang 2 juta. 2 juta akan berharap memiliki 3 juta. Begitu seterusnya sampai dia, kalau walaupun toh dia punya uang bermiliar-miliar, apakah dia akan mengatakan bahwa udah cukup ini, anak punya 10 miliar misalnya? Apakah dia akan berhenti sampai di sana untuk mengusahakan, untuk untuk menginvestasikan uang-uangnya, merasa cukup bahwa dia telah memiliki 10 miliar? Belum akan cukup. Memang begitu bawaan umat manusia, terus merasa kurang. Kalau dia sudah punya misalnya 1 warung, 1 restoran, dia berusaha untuk membuka cabang-cabang yang lainnya. Sebenarnya untuk masalah punya harta benda sedikit ataupun banyak, atau mungkin punya pengen lebih, itu aslinya bukan suatu hal yang tercela. Cuman tercelanya di saat kita itu mengumpulkan harta benda, kita lupa kepada zat yang sebenarnya dia itu telah memberikan harta benda tersebut kepada umat manusia. Orang-orang yang modelnya semacam itu, Bapak Ibu sekalian, ini biasanya dia nggak akan ingat sholatnya, nggak akan ingat zakatnya. Di saat misalnya ada orang minta mungkin infak, minta sedekah, akan dihalau, akan dihardik. Maunya uang yang telah dia dapatkan tidak ada yang keluar sedikit pun. Pengennya masuk buahnya, keluarnya sedikit. Padahal yang dia makan antara orang miskin sama orang kaya, paling ya satu piring, 2 piring maksimal, nggak akan lebih dari itu. Kadang-kadang semacam ini nanti tahu kemudian dia langsung nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah harta bendanya dia bawa? Jelas tidak akan dia bawa. Tidak akan dia bawa. Sekaya pun apapun dia, harta tidak akan dia bawa. Artinya tidak akan bermanfaat nanti saat berada di akhirat. Di saat harta benda tersebut tidak dibelanjakan, tidak diinfakkan, tidak sedekahkan, tidak diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru harta benda yang dia kumpulkan saat itu, di saat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa sang pencipta, itu nanti menjadi suatu bumerang. Apalagi kita tahu nih, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, min aina iktasabahu, harta ini dia dapatkan dari mana? Wa aina ila aina anfaqa, wa kama qala alaihi wasallam,
Harta benda nanti ini dia kemanakan ini? Apakah dia intasarrafkan untuk hal-hal yang haram ataukah untuk mendukung hal yang baik? Hal yang semacam ini ya ikhwah sekalian, Bapak Ibu sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu untuk terus difahami. Kalau seandainya sebagian di antara kita di saat kita numpuk ataupun di saat kita bekerja kemudian lupa untuk sholat, lupa untuk zakat, lupa untuk berinfak, lupa untuk berbagi terhadap orang-orang lain. Semoga kalau seandainya saat ini kita dijadikan oleh Allah SWT termasuk orang yang punya duit ataupun orang yang punya duit banyak, rezeki yang banyak, semoga tidak membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hal ini Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, kita mengetahui siapa beliau. Beliau adalah di antara ulama yang semasa hidupnya beliau banyak mendapatkan suatu ujian. Beliau banyak mendapatkan suatu ujian. Termasuk beliau juga beberapa kali sering dipenjara oleh pemerintah. Kemudian setelah masa berikutnya beliau berusaha didekati oleh pemerintah, berusaha didekati oleh khalifah saat itu, sehingga kemudian beliau saat khalifah ini dia berusaha untuk mendekati, memberikan suatu pemberian kepada Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan hadza asyaddu min dzak, hadza asyaddu min dzak. Yang saat ini beliau rasakan, kata beliau, ini pemberian yang diberikan oleh dia, oleh seorang pejabat ini lebih berat daripada penjara yang telah beliau terima sebelumnya. Karena kenapa? Karena menyangkut masalah harta benda. Artinya di sana bahwa umat manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya karena faktor ataupun bukan hanya dalam bentuk kurangnya duit. Tetapi justru kadang-kadang ujian itu berat di saat duitnya banyak. Jangan merasa bahwa orang yang diuji itu cuma di saat dia dalam keadaan miskin. Enggak. Justru kadang-kadang di sebagian kasus ujian yang berat itu adalah di saat si fulan ini dia punya duit banyak, cuman imannya sangat tipis, sehingga duit yang dia dapatkan, duit yang dia miliki tidak membuat dia dekat dengan Allah, tapi fasilitas yang dia punyai dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya hanya disupport masalah teknologi, sedangkan masalah akhlaknya tidak pernah diperhatikan. Masalah pendidikan agamanya tidak pernah diperhatikan. Masalah pemahaman anaknya menerapkan syariah agama Islam, bagaimana cara anaknya beribadah tidak pernah dia perhatikan. Bagaimana anaknya cara berwudu, apakah telah dia teliti perhatikan ataukah tidak pernah dia perhatikan. Apakah dia cek ataukah tidak bacaan anaknya di saat dia sholat. Apakah anaknya hafal bacaan dalam sholat ataukah tidak pernah dia perhatikan. Sebagian di antara umat manusia mereka giat dalam mensupport, menafkahi anaknya dari segi lahiriah, cuman mereka membutakan diri dari masalah nafkah batin terhadap anak-anaknya. Nafkah batin di sini bukan sekedar nafkah batin untuk istri, tetapi untuk anaknya, dalam artian di sini masalah ruhaniyahnya, dalam masalah ruhaniyahnya, masalah batin anaknya, masalah tarbiyah anak-anaknya. Ini kadang-kadang tidak diperhatikan oleh sebagian di antara umat manusia. Dan justru inilah suatu keadaan yang sangat membahayakan. Seorang yang punya duit banyak, cuma dia batas-batasan syariah tidak dia miliki, pengetahuan agama tidak dia miliki, sehingga efek yang ditimbulkan kalau dia itu menjadi seorang kepala keluarga, maka berpotensi nabrak-nabrak aturan agama Islam. Kalau dia menjadi kepala atasan, baik di perusahaan, baik di lingkungan, baik di instansi, maka biasanya keputusannya dia nggak akan jauh-jauh melanggar segala syariah. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di sini sampai kapan umat manusia mereka akan berhenti untuk numpuk-numpuk harta benda?
sampai dia mati. Kata Nabi Muhammad SAW di sini, la yamla'u fahu illa turab. Mulutnya itu nggak akan berhenti, akan penuh kecuali dengan debu. Di saat kapan? Di saat dia mati. Di saat dia mati, di saat dia mati, maka akan terhentilah usaha untuk numpuk-numpuk harta benda. Nah, usaha untuk numpuk-numpuk harta benda baru akan berhenti. Selama dia hidup, gak pandang apakah dia masih muda, apakah dia masih segar tubuhnya, fisiknya. Tidak hanya itu saja, bahkan kadang-kadang kita dapatkan sebagian di antara orang yang sudah usia 90 tahun, dia masih sibuk untuk bekerja untuk numpuk harta benda. Bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hariannya, bukan, tetapi ada lebih dari itu. Duitnya sudah miliar-miliaran, belum berhenti, belum berusaha untuk ini. Udah, biar nanti muda yang bekerja, kemudian dia tinggal menikmati masa tuanya, tinggal mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang semacam ini tidak ada. Sehingga yang terjadi, semakin tua semakin menjadi dalam segi apa? Dalam segi lupa pada Allah, dalam segi dia sekian lama kian haus dengan harta benda. Sehingga di saat ada orang datang ke rumahnya, langsung disuudzoni, ini pasti minta bantuan. Ini pasti minta bantuan. Belum juga dia ngasih bantuan, sudah disuudzoni terlebih dahulu. Ngasih bantuannya itu pun nanti kadang-kadang bantuannya udah, pokoknya kalau misalkan nanti menyangkut masalah bantuan, ini nama saya harus ditaruh di bagian atas. Harus ditulis dengan jelas bahwa si fulan dia telah memberikan bantuan sekian juta. Kalau enggak akan mau. Kalau enggak akan mau. Orang semacam ini nggak akan mau rugi dunia, nggak akan rugi dunia, nggak akan mau rugi dunia. Sehingga dia berusaha, kalau seandainya dia itu mengeluarkan suatu materi yang dia berikan kepada orang lain, dia pengen mengharapkan minimal ada balasannya. Di antaranya adalah namanya dia perlu untuk disebutkan, namanya perlu untuk disebutkan. Baik nanti menyumbang masalah pembangunan jalan, menyumbang masalah mungkin panti asuhan ataupun yang lainnya. Yang semacam ini tentunya seandainya nanti menyangkut masalah akhirat, orang-orang semacam ini dia tidak mendapatkan suatu balasan apapun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemungkinan balasan yang buruk. Karena kenapa? Karena dia beramal tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi diniatkan untuk mendapatkan suatu pujian ataupun sanjungan dari orang-orang lain. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya untuk menyangkut masalah harta benda semacam ini, itu orang-orang yang haus harta benda sebenarnya bukan karena faktor harta bendanya itu sedikit. Wong dia jelas banyak, gajinya mungkin sampai puluhan juta per bulan. Tapi yang membuat dia kurang-kurang itu adalah bukan karena faktor gajinya, bukan. Gajinya sangat besar. Tetapi adalah imannya yang sangat menipis, rakusnya yang sangat besar, sehingga walaupun toh duit yang dimiliki itu banyak, dia merasa kurang. Kalau dia merasa kurang, maka di saat ada kemungkinan dia mendapatkan suatu keuntungan melebihi dari gajinya, maka akan dia ambil. Dia peduli apakah korupsi ataukah tidak. Kita lihat para koruptor itu, apakah mereka orang-orang yang miskin? Bukan. Justru mereka adalah orang-orang yang kaya. Orang-orang semacam itu, di saat dia numpuk harta benda, semakin lama semakin haus. Kenapa? Karena dia nggak punya sifat qanaah, nrimo ing pandum, tidak menerima tentang pembagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap dia. Padahal kebutuhannya cukup, seandainya gajinya mungkin per bulan 5 juta, mungkin cukup 2 juta. Kadang-kadang sebagian di antara kita sangat cukup. Karena kenapa? Karena gaya hidupnya biasa-biasa. Justru yang membuat orang itu semakin lama semakin haus, karena imannya dia tipis, kemudian masalah gaya hidupnya kian lama kian bergengsi. Gaya hidup sangat berusaha dia
gentor-gentoran untuk masalah penampilan, masalah kendaraan, masalah makan makanan, masalah rumah bagus, saat tidak dibarengi dengan suatu keimanan, maka yang terjadi adalah hausnya dia memiliki harta benda untuk penampilan fisiknya, penampilan luarnya, penampilan rumahnya, penampilan mobilnya, sedangkan dia tidak difikirkan dari mana dia dapatkan. Orang-orang semacam itu kadang-kadang ya ikhwah sekalian, walaupun duitnya banyak, dia tidak mendapatkan suatu ketentraman hidup, gak mendapatkan suatu ketentraman hidup. Kadang-kadang telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semasa dia masih hidup, hidupnya gak tentram. Karena kenapa? Jelas uang-uang yang dia miliki tadi itu adalah didasarkan dari sesuatu yang haram, dari korupsi, dari nipu orang lain, dari masalah riba ataupun hal yang lain sebagainya. Dia tidak akan tentram. Kadang-kadang ketidaktentraman tersebut, ketidaknyaman tersebut ataupun azabnya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Kok bisa? Ada sebagian di antara orang kaya yang duitnya bermiliar-miliar, segala makanan yang dia makan perlu diukur. Mau makan nasi tidak boleh melebihi sekian takarannya. Gak boleh makan gula yang ada manis-manisannya. Gak boleh makan daging. Bolehnya cuma sekedar nasi sama mungkin dikasih sekedar rebusan sayur-sayuran. Di lain pihak ada orang yang mungkin penghasilannya dia cuma 1 juta per bulan karena mungkin dia narik becak. Dia merasa nyamannya, masya Allah hidupnya. Dalam segi apa? Dia bisa menikmati segala-galanya. Nggak ada pantangan makan daging, nggak ada pantangan makan gula, nggak ada pantangan apa. Walaupun toh tidak selalu semacam itu. Intinya ya ikhwah bapak sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, di saat kita dalam keadaan apapun juga, semoga diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk terus perhatian tentang masalah agama, perhatian tentang masalah dari mana uang yang kita dapatkan, dan juga perhatian masalah nanti uang yang kita hasilkan ini mau kita kemanakan. Tentunya nanti sikap kita dengan harta benda ini nanti yang akan menentukan juga diantaranya nasib kita saat berada di akhirat. Nanti diantara penunjangnya adalah masalah harta benda akan diminta menjawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat berbahagia bagi orang yang dia kifafan, dalam keadaan berkecukupan, wa qani', dan dia dalam keadaan qanaah. Artinya qanaah di sini ini adalah menerima bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa nanti memasukkan harta benda ke dalam hatinya. Maksudnya bagaimana? Dia haus harta benda, cuma dia tidak ingin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan dalam satu hadis yang sahih, tuba liman hudiya lil Islam. Sangat beruntung orang yang telah diberikan hidayah beragama Islam. Wa kana 'aishuhu kifafan wa qani'. Sedangkan dia pemasukannya ataupun ma'isyahnya ataupun penghasilannya, perekonomiannya dia cukup. Walaupun toh cukupnya cukup hari ini ataupun cukup dalam satu pekan. Alhamdulillah. Karena sebagian di antara umat manusia dia susah untuk hanya sekedar mendapatkan 100.000 per hari. Susah. Kalau kita, sebagian di antara kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gajinya sampai 10 juta, 20 juta, 5 juta, alhamdulillah, itu yang patut untuk kita syukuri. Kadang-kadang kita ini disusahkan dengan gaya hidup daripada kebutuhan hidup kita. Nggak terima di saat kita melihat teman kita kendaraannya baru. Langsung kita mengatakan, ataupun mungkin yang ibu-ibu mengatakan, itu teman-teman bapak yang dulu kerja bareng sekarang sudah bisa beli mobil. Kita motor butut aja masih begini, kadang-kadang masih mogok juga. Masih mogok. Padahal yang dilihat oleh sebagian di antara kita terhadap penampilan orang lain hanya dari segi fisiknya.
Dari segi fisik-fisiknya tidak tahu, kita belum tahu apakah memang kendaraannya tersebut memang beli secara cash ataukah kredit. Di saat kredit kemudian itu duit yang dia dapatkan, gaji dia yang dia dapatkan kurang-kurang misalnya untuk keperluan hidup sehari-hari, maka nanti bagaimana? Maka nanti orang tersebut akan kepikiran dari segi apa? Dari segi membayar cicilannya ini. Kalau cicilan yang akan dia keluarkan itu lebih besar daripada penghasilan yang dia dapatkan, bagaimana mungkin dia bisa hidup dengan nyaman walaupun toh kendaraannya bagus? Dia belum mikir masalah pajaknya, belum mikir masalah cicilannya. Tetapi yang dilihat oleh orang lain, oleh teman sekantornya tadi itu adalah si fulan dia sudah bisa membeli mobil. Sehingga mungkin sebagian di antara orang yang tidak mau menerima suatu pemberian dari Allah SWT ataupun tidak qanaah akan membanding-bandingkan dengan orang tersebut. Padahal aslinya si fulan ini dia hidupnya sudah berkecukupan. Karena kenapa? Karena dia ini yang penting bisa memenuhi kehidupan sehari-hari dia. Untuk masalah gaya hidup itu nomor sekian. Seandainya diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditabung kemudian digunakan untuk membeli. Kalau seandainya belum mungkin kan tidak perlu untuk masa-masakan diri. Model-model masa-masakan diri tidak akan tentram hidupnya. Enggak akan mendapatkan suatu ketenangan dalam hidupnya. Karena kenapa? Karena banyak tanggungan. Banyak tanggungan, mikir cicilan, mikir kredit, mikir ini, mikir itu. Padahal kalau seandainya dia cukup menerima yang dia dapatkan saat itu, menerima dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan hidup damai. Dia akan mikir-mikir untuk mencari suatu pinjaman. Kalau sudah mikir-mikir mencari suatu pinjaman, nanti kita minjem dari mana? Maka nanti kalau sudah berhasil mendapatkan suatu pinjaman, maka yang terjadi adalah nanti mikir bagaimana cara mengembalikan pinjaman ini. Sehingga hidupnya dia tidak akan tentram. Oleh karena itu di sini Muhammad SAW wa kana 'aishu kifafan wa qani'. Tuba liman hudiyal Islam. Beruntunglah orang yang telah diberikan hidayah agama Islam dan penghidupannya cukup dan dia menerima ataupun qanaah, nrimo ing pandum. Yarda bima qasamahu Allah lana. Kita ridho tentang apa yang telah Allah SWT berikan untuk kita. Apakah artinya kalau misalnya orang yang dia berusaha untuk bekerja giat, untuk mencari suatu penghidupan, untuk mengembangkan bisnisnya, apakah salah? Apakah nanti termasuk seseorang yang tidak menerima ing pantum? Enggak. Tidak menafikan masalah itu. Tetapi adalah kalau sampai nanti kebutuhan hidup itu dikalahkan oleh gaya hidup, ini biasanya besar pasak daripada tiangnya. Lebih besar pengeluarannya daripada pemasukannya. Haus dengan harta benda kian lama kian besar. Oleh karena itu sangat berbahagia orang-orang yang qanaah. Yang penting dia berusaha untuk mencari yang halal. Kalau mau berusaha untuk mengembangkan bisnis, silakan, bukan suatu hal yang tercela. Jangan lupa ibadah kepada Allah SWT. Dan di saat berhasil jangan lupa ada sebagian di antara rezeki yang telah kita dapatkan adalah menjadi suatu hak yang wajib dikeluarkan terhadap orang lain. Berupa apa? Berupa zakat mungkin. Berupa apa mungkin? Berupa masalah infak, masalah sedekah kepada orang lain. Insya Allah dengan demikian hidup kita akan tentram. Semoga Allah SWT memberikan kita hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang qanaah ini dia tidak akan marah di saat dia itu mendapatkan hasil sekian. Dia tidak akan marah. Karena kalau dia marah ataupun dia mangkel atau padahal dia telah berusaha, tetapi kemudian dia mendapatkan hasil yang secara nominalnya lebih kecil daripada hasil yang dia dapatkan. Kalau dia sampai marah-marah, maka secara otomatis, secara nggak langsung dia ini marah terhadap Ar-Razzaq, marah
terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dia rezeki. Karena kenapa? Allah telah menentukan bahwa kita saat berbisnis cuma dapat misalnya sehari ataupun satu bulan cuma dapat keuntungan 1 juta. Sedangkan keuntungan yang kita harapkan adalah sampai 3 juta. Kalau kita sampai marah-marah, sampai kecewa dengan keuntungan yang kita dapatkan, ini termasuk tidak qanaah. Perlu untuk kita perangi ini yang model-model semacam itu. Kadang-kadang sebagian di antara kita sudah mentargetkan keuntungan ataupun keuntungan 3 juta. Cuma ternyata dapat keuntungan 1 juta. Padahal 1 juta ini juga di luar dari modalnya. Sebagian di antara kita yang semacam ini dia nggak mau menerima. Padahal dia telah untung, kecewa besar yang dimiliki oleh dia. Padahal itu keuntungan juta sudah melebihi dari modal-modalnya. Kalau dia sampai tidak menerima dan dia marah-marah, maka dia ini telah tidak punya sifat qanaah, otomatis dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan dia telah mendapatkan keuntungan 1 juta. Mestinya perlu untuk disyukur la in syakartum la azidannakum. Dan enggak perlu untuk ngeluh kepada orang lain. Enggak perlu ngeluh kepada orang lain. Kalau kita ngeluh kepada orang lain dengan rezeki ataupun dengan hasil yang telah kita dapatkan saat itu, artinya kita itu telah mengkomplainkan zat ataupun Allah yang telah memberikan suatu rezeki. Kita komplainkan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Komplain terhadap makhluk Allah akan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Mengeluhkan tentang Allah, dikeluhkan terhadap seorang makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya bukan suatu sifat yang terpuji. Kemudian di hadis berikutnya. Tadi sebentar, wa yatubullahu, tadi ada poin yang terakhir yang berkaitan tentang masalah bab yang saat ini kita bahas. Wa yatubullahu ala man tabah, dan Allah menerima taubat orang yang berbuat ataupun orang yang ingin bertaubat. Artinya kalau misalnya ada sebagian di antara kita umat manusia, dia itu masa-masa mudanya sebelum dia berhijrah, sebelum dia ingat masjid, sebelum dia ingat majelis ta'lim, sebelum dia ingat untuk mencari suatu ketenangan batinnya, untuk menghadiri suatu kajian atau untuk berzikir atau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa mudanya dia fokuskan untuk bisnis, enggak ingat salatnya. Enggak ingat salatnya. Haus semuanya. Berusaha mendapatkan harta benda sebanyak-banyaknya tanpa ada yang berusaha untuk dia keluarkan untuk orang lain. Kemudian suatu saat dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah taubatnya orang-orang yang semacam itu yang mungkin semasa hidupnya punya karakter sebagaimana Qarun? Di saat dia menjadi seorang penguasa, dia punya karakter sebagaimana Fir'aun misalnya. Kemudian suatu saat si fulan ini dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya lupa pada Allah, numpuk harta benda, tak ingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian suatu saat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah taubatnya orang semacam ini yang dia numpuk harta benda tanpa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Di sini dalam hadisnya Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Wa yatubullahu 'ala man taba." Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sesalah apapun kita, seburuk apapun kita di masa-masa dahulu, masa-masa jahiliyah kita, kenakalan, kebengalan kita di masa-masa dulu, saat ini kita telah berubah misalnya, semoga Allah menerima taubatan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena memang kadang-kadang sebagian di antara kita tidak ingat kepada Allah, tidak ingat ibadah di masa-masa dahulu. Usia 50 tahun baru ke masjid, usia 60 tahun baru ke masjid. Insyaallah belum terlambat. Asalkan nyawa belum dicabut oleh Allah SWT dan matahari belum terbit dari arah barat, insyaallah taubat akan diterima oleh Allah SWT. Dan semoga nanti keluarga kita, anak-anak kita tidak mengikuti jejak kebengalan kita di masa-masa yang lalu.
Jangan sampai di saat kita telah bertaubat kepada Allah SWT saat ini, kemudian di saat melihat anak-anak kita itu jauh dari Allah, kemudian kita diemin. Ini suatu kesalahan yang ditumpuk dengan kesalahan kita. Jadi kenakalan kita yang telah kita laksanakan di masa-masa yang lampau tidak harus diikuti oleh anak-anak. Tidak harus diikuti oleh anak-anak. Khawatir nanti bagaimana? Khawatir anak-anak kita itu di saat mereka itu nakal justru ngikutin kita di saat zaman-zaman dahulu. Kalau ngikutin kita, sedangkan kita telah bertaubat, sedangkan kenakalan anak kita mengikuti kita, khawatirnya kita meninggal, anak kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nakalnya terus nakal sampai dia meninggal. Dan dia nggak ada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatirnya begitu. Kalau nanti dia sampai meninggal tanpa ada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kenakalan ataupun dosa dari kenakalan yang telah dilaksanakan oleh anak kita, dosa-dosanya juga akan ditransfer ke kita. Karena kenapa? Karena kita sebagai pelopornya, karena kita sebagai pionirnya memberikan suatu contoh yang buruk terhadap anak-anak kita. Yang terus kita ingatkan, kenakalan yang pernah kita laksanakan tidak harus diikuti oleh anak-anak kita. Dengan cara bagaimana? Ingatkan terus-terusan anak kita. Ajak mereka untuk kembali kepada Allah SWT. Nasihatkan, dekatkan mereka kepada majelis ta'lim. Ingatkan mereka untuk ke masjid. Ingatkan mereka untuk mencari suatu komunitas yang memang mendukung mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak begitu, orang tuanya yang telah bertaubat nanti hatinya akan termakan. Artinya bagaimana? Penyesalan kian besar. Karena kenapa? Karena kenakalan anak-anak kita adalah sebab kita dalam zaman dahulu. Oleh karena itu perlu untuk diusahakan. Semoga kita semua disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama anak-anak kita di surga nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya ini adalah suatu kenikmatan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala di saat kita meninggal dalam keadaan kita mengenal Islam, kemudian anak-anak juga telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur anak-anak kita ini dari masa mereka kecil telah dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okelah kita pernah nakal, kita pernah bengal. Kita pernah mabuk-mabukan di masa-masa yang lalu. Kita nggak pernah ke masjid sama sekali, nggak pernah sholat sama sekali di masa-masa yang lalu. Jangan sampai hal tersebut terjadi pada anak-anak kita. Oleh karena itu perlu untuk dikenalkan anak-anak kita terhadap agama Islam sehingga potensi kenakalan remaja, kenakalan anak-anak kita sebagaimana zaman kita zaman dahulu tidak terjadi pada anak-anak kita. Semoga Allah SWT melindungi generasi-generasi kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis berikutnya. Ini hadis yang ke-24. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulani al-jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa kepada dua orang. Tentunya nanti ini adalah saat berada di surga. Dua orang yang bagaimana? Dua orang yang salah satu di antara mereka membunuh yang lain, tapi dua-duanya masuk surga. Berarti ini pembahasan beda dengan idzal talqal musliman bisayfihima al-qatil wal maqtul finnar yang pernah kita sampaikan sebelumnya, yaitu kalau ada dua orang muslim ini berhadapan saling membunuh, maka al-qatil wal maqtul finnar kama qala wasallam, maka orang yang membunuh sama yang dibunuh dia dua-duanya masuk neraka. Ini beda pembahasan yang saat ini kita sampaikan ini. Di sini kasusnya adalah ada dua orang ini yang saling membunuh. Cuma tahu-tahu kedua-duanya masuk dalam surga. Kok bisa? Kita perhatikan bagaimana kasusnya. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtalu. Ini terjadi adalah dua orang ini, satunya kafir, satunya dia orang muslim. Mereka bertemu di medan pertempuran. Si A yang muslim dia dibunuh oleh si B yang kafir. Si A yang bunuh seorang muslim dibunuh ini di medan pertempuran, otomatis pertempuran melawan orang-orang kafir tentunya.
Orang-orang muslim ini yang meninggal, yang dibunuh, tentunya dia termasuk orang yang mati syahid. Di saat dia mati syahid, balasannya adalah surga. Terus bagaimana orang kafir ini, orang kafir yang telah membunuhnya ini? Orang kafir di masa berikutnya kemudian dia bertaubat masuk Islam masuk Islam. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berada di posisi pasukan kaum muslimin. Bertempur lagi, kemudian dia meninggal. Kemudian dia mati syahid. Sehingga ini yang digambarkan Nabi Muhammad SAW di sini ini, bahwa orang yang dibunuh sama orang yang membunuhnya ini nanti dua-duanya dia masuk surga. Tadi itu adalah ilustrasinya. Yang dia telah dibunuh, dia mati syahid karena dia orang Islam dari medan pertempuran melawan orang-orang kafir. Kemudian setelah di masa-masa berikutnya, orang yang membunuhnya ini dia masuk Islam juga. Kemudian dia bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian dia meninggal ataupun mati syahid di medan pertempuran tersebut, sehingga kemudian dia termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Berarti di sini ini ya ikhwas sekalian, bahwa tentang masalah akhir hidup dari seorang itu tidak ada yang mengetahui. Tadi itu awal-awal si B yang dia orang kafir, secara lahiriahnya awal-awal dia itu adalah orang kafir dan sampai membunuh seorang muslim di medan pertempuran. Kita nggak tahu, atau orang tersebut juga nggak tahu. Ternyata di akhir hayatnya dia husnul khatimah. Kita berharap di saat kita saat ini sudah berada di jalan yang benar, sudah mau sholat, sudah mau memperhatikan masalah kajian, sudah mau berusaha untuk menghadiri majelis ta'lim, sudah berusaha untuk mencari poin-poin yang ataupun pengajaran-pengajaran Rasulullah SAW. Harapan kita saat ini adalah kita meninggal pun dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa nanti menghakimi orang lain dengan mengatakan si fulan dia itu adalah ahli neraka, si fulan dia itu adalah ahli neraka, sedangkan kita ini adalah ahli surga misalnya. Kalau ada semacam itu tanpa ada sedikit pun untuk mendoakan orang tersebut, maka khawatirnya jelas ada sifat takabbur dalam hati kita. Khawatir nanti justru di saat akhir hayat kita dibalik keadaannya, karena kita nggak mengetahuinya. Orang tersebut yang sebelumnya kita hakimi dia adalah ahli neraka, dia kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya kita yang telah menghakimi dia, yang sebelumnya kita bilang bahwa saya pasti masuk surga misalnya, maka khawatirnya justru akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayat orang tersebut dia justru melaksanakan suatu hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi su'ul khatimah. Oleh karena itu di saat kita melihat ada sebagian di antara umat manusia dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita doakan saja semoga dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia itu bisa memungkinkan untuk kita dakwai, maka perlu untuk kita dakwai. Kalau seandainya tidak memungkinkan untuk dakwai, minimal kita doakan dia semoga dia mendapatkan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan semoga saat ini yang kita dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan lurus, semoga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan husnul khatimah insyaallah, dan terus beriman kepada Allah sampai akhir hayat kita. Sehingga di antara doa yang perlu untuk dibaca itu adalah yang sering kita dengar, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi doa ini walaupun simpel, ini doa yang perlu untuk terus kita baca. Yang belum hafal mungkin perlu untuk dihafalkan. Rabbana la tuzigh qulubana, ini terdapat
dalam surat Ali Imran ayat 8. Nanti silakan dibuka surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami ataupun Engkau pelesetkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan suatu petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sungguhnya Engkau adalah Maha pemberi rahmat ataupun pemberi. Rabbana la tuzigh qulubana, artinya kalau kita saat ini telah mendapat suatu hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak nanti di masa-masa berikutnya lupa pada Allah. Yang sebelumnya ke masjid kemudian enggak mau ke masjid lagi, berarti dia telah tergelincir. Dari sebelumnya dia mendapatkan suatu hidayah, kemudian tergelincir. Yang sebelumnya sudah benar-benar dia menggunakan jilbab secara rapi, menggunakan kaos kaki, menutup segala auratnya, rambut tidak dia tampakkan, leher tidak dia tampakkan, lengan tidak dia tampakkan, sudah baik-baik begitu. Kemudian di masa-masa berikutnya karena mungkin ada konflik keluarga sehingga kemudian dia melepas jilbabnya. Ini artinya setelah dia mendapatkan suatu hidayah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tersesat. Oleh karena itu perlu untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini PR. Jadi setiap kajian kita memberikan doa mungkin yang warid, doa-doa yang dari Nabi Muhammad SAW atau doa ma'thurah, dan nanti PR-nya untuk antum mencari dan juga menghafal. Kalau seandainya belum hafal tadi ini adalah surah yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8. Surat Ali Imran ayat yang ke-8 yang dihafalkan. Kita berharap bahwa di saat ini kita mendapatkan suatu hidayah Allah SWT, maka hidayah terus memayungi kita sampai akhir hayat kita insyaallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini adalah doa untuk penjagaan hidayah kita dari Allah Subhanahu wa taala, biar tidak tersesat setelah kita lurus. Karena tidak ada suatu jaminan orang yang sebelumnya lurus kemudian dia akan lurus. Selama dia hidup, setan berusaha terus untuk menyesatkan umat manusia. Tidak pandang apakah dia orang awam, apakah dia ustadz, apakah dia ulama, perlu terus mendapatkan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jaminan seorang ulama akan terus lurus. Enggak ada jaminan dia seorang ulama besar akan terus lurus selama dia masih hidup. Enggak ada jaminan karena setan terus berusaha. Levelnya setan yang menggoda umat manusia, levelnya setan ini yang menggoda orang awam, menggoda kita ini, beda dengan levelnya pangkat setan yang menggoda orang alim. Apalagi pengalaman setan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti akhir zaman dia masih hidup nih. Pengalamannya, track recordnya dia sangat besar untuk menyesatkan umat manusia. Segala cara ditempuh dia untuk membuat umat manusia tersesat dalam segala hal. Artinya walaupun dia seorang ulama, walaupun dia orang alim, walaupun dia ustaz, selama dia masih hidup perlu terus hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada suatu jaminan bahwa dia akan terus lurus. Oleh karena itu, kalau itu enggak ada jaminan akan terus mendapatkan suatu hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa kepada Allah agar hidayah tersebut terus ada dalam diri kita. Semoga kita tidak tergelincir setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masih berapa lama? Sudah? Tanya jawab? Nggih. Kita buka tanya jawab insyaallah. Barangkali ada pertanyaan.